Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita dipertemukan di video pembelajaran kita hari ini di materi kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita di bab 3 dengan pembahasan negara dan konstitusi. Nah, adapun pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu negara dan konstitusi, konstitualisme, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir adalah sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, kita akan membahas negara dan konstitusi. Kita ke pengertian negara dan konstitusi. Nah, di sini menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, menurut George Jelinek, bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Nah, ini baru dua pendapat. Nah, dia sudah berbeda definisi. Nah, selanjutnya kita ke pendapat Onoto Hamidjojo yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. Lanjut kita ke definisi konstitusi dalam pengertian luas, yaitu keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Nah, menurut E.C. Watt, bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan itu. Nah, tujuan konstitusi ada 4, yaitu membatasi kekuasaan-kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Lanjut, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara, maksudnya bahwa tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, yang terakhir, konstitusi itu bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, kita membahas masalah nilai konstitusi. Nah, yang pertama, nilai normatif. Nah, kalian harus bedakan antara ketiga nilai ini. Kalau nilai normatif itu artinya bahwa konstitusi itu benar-benar dijalankan secara utuh. Kalau nilai nominal artinya konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Sementara nilai semantik yang berarti bahwa konstitusi itu belum dijalankan sama sekali. Nah, kita ke macam-macam konstitusi. Nah, konstitusi itu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis atau disebut dengan konvensi. Nah, yang kedua, konstitusi secara teoritis.
Nah, di sini adalah politik dan sosial. Konstitusi berdasarkan sifat ada fleksibel, rigid, atau kaku. Konstitusi berdasarkan unsur atau substansi. Lanjut, syarat terjadinya konstitusi yaitu memperhatikan kepentingan rakyat, melindungi asas demokrasi, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara, menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Nah, konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Negara pada pokoknya mempunyai tujuan, yaitu memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum. Sementara kita ke fungsi konstitusi, yaitu yang pertama, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal. Lanjut, kita ke terkaitan dasar negara dengan konstitusi. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Secara rinci, rumusan Pancasila ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, Pancasila dan undang-undang mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya. Nah, hubungan antara negara dan konstitusi menurut salah satu pakar, Walton H. Hamilton, dengan paham konstitualisme bahwa konstitusi itu untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Undang-undang dasar yaitu konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi lebih luas ya konstitusi daripada undang-undang dasar. Nah, lanjut, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pikiran yang sama dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara adalah hanya sebagian hukum dasar dari negara itu. Nah, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Nah, konvensi ini yang mana kalian harus tahu. Konvensi ini adalah salah satunya yaitu hukum adat. Jadi dia tidak ada di undang-undang. Nah, lanjut, dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Kita ke konstitualisme. Kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Nah, konstitusionalisme di zaman sekarang
dianggap sebagai kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Nah, kita bisa melihat konstitusi negara kita di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mana disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kita bisa melihat pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama, untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Nah, sehingga dengan adanya konstitusi ini akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan dalam menjalankan suatu negara. Selain itu, dengan adanya konstitusi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi setiap warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Bayangkan kalau misalkan di suatu negara tidak ada dasar hukumnya atau konstitusinya, pasti negara akan kacau. Lanjut. Nah, kita akan membahas berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana periodenya itu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, lanjut ada Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, yang ketiga ada penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, di sini periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, di sini adalah penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kurun waktu 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, di sini ada tanda panah, artinya sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat. Ada aturan peralihan sebanyak 4 pasal, ada aturan tambahan sebanyak 2 ayat, dan penjelasan. Nah, setelah dilakukannya 4 kali amandemen, maka isinya pun juga berubah. Nah, di sini tadi ada juga pembukaan. Nah, batang tubuhnya bertambah 20 bab, 73 pasal, ayatnya bertambah 194 ayat. Ada aturan peralihan 3 pasal, aturan tambahan 2 pasal, dan ada penjelasan. Nah, kita ke Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi ini adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat.
Kedudukan konstitusi dengan adanya undang-undang dasar, penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Nah, ini ada perubahan konstitusi. Ada secara revolusi dan ada secara evolusi. Nah, ini ada keterkaitan antara dasar negara dan konstitusi. Nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Nah, keterkaitan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar yaitu konstitusi sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Nah, kita ke sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, inilah disebut dengan sistem ketatanegaraan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, konstitusi itu diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, kita ketatanegaraan Indonesia. Kalian perlu tahu bahwa bentuk negara di Indonesia yaitu kesatuan dengan asas desentralisasi. Bentuk pemerintahannya apa? Dia berbentuk republik. Sistem pemerintahannya apa? Presidensil. Sistem politiknya demokrasi. Ketentuan-ketentuan demikian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri. Nah, saya kira cukup untuk video pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.